Shalom teman-teman, selamat berjumpa kembali dalam ibadah seksi pelayanan remaja GKI Eklesia Puruk Cahu. Saat ini kita akan memulai ibadah kita, mari kita mempersiapkan diri dalam ibadah. Teman-teman, kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Pujian yang berjudul Bertemu dalam Kasih-Nya. Cita semua di dalam rumah Tuhan, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Rekan-rekan remaja sekalian, mari kita berdoa. Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau boleh senantiasa menyertai dan memberkati kami. Dan pada saat ini di mana kami boleh melaksanakan ibadah seksi pelayanan remaja Jemaat GKI Eklesia Puruk Cahu, semua oleh karena tuntunan dan penyertaan Tuhan. Saat ini kami memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkatinya dari awal hingga berakhirnya nanti. Dan kami percaya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera boleh dicurahkan atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, halo rekan-rekan remaja, seksi pelayanan remaja Jemaat GKI Eklesia Puruk Cahu. Saat ini kita akan membaca dan juga merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-33 dan ayatnya yang ke-34. Dan sebelum itu, mari kita berdoa.
Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas setiap waktu dan perkenanan Tuhan yang boleh Engkau senantiasa berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami seksi pelayanan remaja Jemaat GKI Eklesia Puruk Cahu boleh bersama-sama beribadah memuji muliakan nama Tuhan. Semuanya oleh karena anugerah daripada-Mu Tuhan. Saat ini kami segera membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Mari Engkau memberkati kami sekalian Tuhan, sehingga setiap firman yang boleh kami baca dan yang boleh kami renungkan bersama akan membawa kebaikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan remaja sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kita buka bersama Alkitab kita. 1 Korintus pasal 15 ayat 33 dan yang ke-34. Saya akan baca untuk kita pada saat ini. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah, kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Nah, rekan-rekan remaja yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita mengalami banyak sekali perubahan. Dulu kita turun ke sekolah, belajar di sekolah, tapi sekarang karena masa pandemi COVID-19 ini, kita pun tidak bersekolah secara biasa di sekolah. Kita disuruh untuk belajar di rumah. Nah, pertanyaannya untuk kita, sudahkah rekan remaja sekalian belajar? Kalau belum, waspada. Jangan gurunya menyuruh kita, mari belajar di rumah. Tapi ternyata kerjaannya pegang HP terus, main game terus. Kalau seperti itu ya percuma dong. Apa yang bisa kita kerjakan hanya buang waktu kita. Tapi hati-hati, kalau kita hidup dalam keadaan yang seperti itu, ini nanti kurang diisi. Apalagi berbicara tentang hati kita. Nah, rekan-rekan remaja yang diberkati oleh Tuhan, firman yang sudah dibacakan bagi kita yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 dan 34 berkata, janganlah kamu sesat. Catat, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Apa itu pergaulan yang buruk yang merusakkan kebiasaan yang baik? Contoh, nah kalau rekan muda sekalian main game, khusus sosmedan, buka WhatsApp, Instagram, Facebookan, YouTubean dan lain sebagainya, tapi tidak belajar, itu merupakan pergaulan yang buruk dalam media sosial ataupun dalam mengakses internet. Nah ini jangan sampai ya, saya berharap dalam kehidupan kita jangan seperti itu. Nah kemudian yang kedua, rekan-rekan sekalian, sudah belum hari ini rekan-rekan muda sekalian membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kalau berdoa nih, siapa ayo yang belum berdoa saat makan? Hati-hati, kalau makan saja tidak berdoa, itu merupakan pergaulan yang buruk yang merusakkan kebiasaan yang baik. Siapa yang belum baca firman Tuhan hari ini? Siapa yang belum baca Alkitab hari ini? Jangan sampai rekan muda-mudi sekalian termasuk salah satu di antaranya. Nah, rekan muda-mudi yang diberkati oleh Tuhan, seksi pelayanan remaja yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita diingatkan agar kita jangan membuang waktu kita dengan sia-sia. Malah justru kalau kita punya kesempatan untuk belajar di rumah, saat itu pula kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Belajar di rumah, main game ya bolehlah sesekali, tapi jangan sampai kecanduan, bahkan itu saja yang dikerjakan. Bantu orang tua tidak ada, belajar tidak ada, apalagi berdoa dan baca firman Tuhan tidak ada. Hati-hati. Kebiasaan seperti ini bisa merusak kehidupan kita semua. Nah, rekan muda-mudi yang diberkati oleh Tuhan, biarlah senantiasa firman ini mengingatkan dan menegur kita. Karena apa kata Alkitab? Dalam Pemazmur berkata,
yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam, itulah yang berkenan kepada Allah. Yo, mari saat ini kita mulai membaca firman Tuhan minimal dari 1-2 ayat dalam satu hari. Bahkan kalau berdoa dalam perjanjian lama, Daniel sudah memberikan contoh kepada kita agar berdoa. Berapa kali ya berdoa dalam satu hari? 1, 2, 3, 4 atau 5? Harus dijawab. 3 kali berdoa dalam satu hari. Maka oleh sebab itu, yuk kita berdoa setiap hari agar kita memohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan buang waktumu, manfaatkanlah masa mudamu dengan sebaik-baiknya. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau boleh menyertai dan memberkati kami dalam membaca dan juga merenungkan firman-Mu Tuhan. Ajarlah kami untuk tidak membuang-buang waktu kami. Ajarlah kami untuk dapat memanfaatkan waktu kami dengan sebaik-baiknya, karena kami percaya Tuhan boleh berkenan dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami seksi pelayanan remaja, Jemaat GKI Eklesia Puruk Cahu, biarlah Engkau memberkati kami sekalian, baik mereka yang sedang menyaksikan siaran ini ataupun yang tidak berkesempatan untuk menyaksikannya. Tapi kami percaya perlindungan dan penyertaan Tuhan boleh hadir dalam setiap kehidupan mereka. Biarlah Tuhan mereka dapat hidup dalam kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Dalam pendidikan mereka, Tuhan boleh berkati. Kehidupan mereka, keluarga mereka, orang tua mereka, orang-orang yang mereka kasihi pun juga Engkau yang memberkati. Karena itu ya Tuhan, kami senantiasa menyerahkan setiap rekan-rekan, muda-mudi, remaja, Jemaat Eklesia Puruk Cahu ini hanya di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu Tuhan, kami serahkan doa dan seru kami, dan kami akhiri sebagaimana Engkau sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Kembali kita mengangkat pujian kita dengan judul Dalam Yesus Kita Bersaudara. Yesus.
Rekan remaja yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan kita saat ini dengan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau boleh menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya kini. Saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri persekutuan kami. Biarlah senantiasa Engkau boleh memberkati kami pribadi lepas pribadi, kami yang ada di sini pun juga yang ada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa empunya setiap berkat dan damai sejahtera Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.